Kronologi polisi tembak polisi, AKP Ulil terkapar usai 2 peluru bersarang di kepala. Jumat, 22 November 2024, tengah malam atau tepatnya pukul 00.43 WIB suasana di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat berubah menjadi mencekam. Hal itu terjadi usai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar. 2 peluru bersarang di bagian kepala AKP Ulil Rianto Ansyari, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Kronologis kejadian. Seperti dikutip dari tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi yang diterima, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang Reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima, Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa ini. Ia benar telah terjadi penembakan, untuk kasusnya masih tahap penyelidikan, kata dia. Ditembak 2 kali. Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari tewas ditembak 2 kali oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Kejadian terjadi di parkiran Polres Solok Selatan Jorong Bukit Malintang Barat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Jumat, 22 November 2024, dini hari. Saat jumpa pers di depan RS Bayangkara Padang, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan dari hasil visum dokter, 2 tembakan mengenai korban bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk. Memang benar ada tembakan, kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, kata. Ia mengatakan tembakan diduga dilakukan dari jaraknya dekat terjadi pada Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15. Menurutnya, korban akan mengambil handphone di kendaraannya dan diduga diikuti oleh pelaku. Ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi, katanya. Irjen Pol Suharyono mengaku mendapatkan informasi, korban meninggal 5 menit setelah kejadian. Irjen Pol Suharyono menambahkan pelaku telah menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Saat ini tengah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap kasus tersebut. Irjen Pol Suharyono menambahkan pelaku menembak korban dengan pistol dinas. Dari magazin pistol tersebut berisikan 15 peluru, 9 peluru sudah digunakan pelaku. 2 diantaranya menembak korban dan sisanya 7 lagi masih dilakukan pendalaman. Sosok korban. Ketua Majelis Gepip Jemaat Efrata Padang Salmon Leatemia mengenal almarhum Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari sebagai jemaah yang baik, ramah dan tekun beribadah. Ulil merupakan salah satu jemaah di Gepip Efrata Padang di Jalan Bagindo Aziz Cen nomor 19, Kota Padang. Kami biasa memanggil Bang Ulil. Beliau jemaah di Gepip Padang di Jalan Bagindo Aziz Cen nomor 19. Beliau bertugas di Solok Selatan, kata Salmon Leatemia, Jumat, 22 November 2024, di sela-sela pelepasan upacara jenazah di halaman RS Bayangkara Padang. Salmon Leatemia berkenalan dengan Ulil sejak setahun terakhir. Meskipun bertugas di Kabupaten Solok Selatan, Salmon Leatemia mengatakan Ulil tekun beribadah. Kalau tidak ada tugas yang menyita waktu, maka beliau akan menyempatkan hadir di Gepip Padang, katanya. Menurutnya, jenazah akan dibawa ke Bandara Internasional Minangkabau, BIM, Padang Pariaman. Untuk kemudian diterbangkan dengan pesawat ke Makassar. Karena yang bersangkutan berasal dari Makassar. Kemungkinan akan tiba tengah malam, katanya. Salmon Leatemia mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Gepip Makassar. Menurutnya, Gepip Mangamasya Makassar juga tengah bersiap melakukan persiapan upacara. Seingat saya almarhum baru bertugas setahun, kami cukup dekat, beberapa kali bertemu. Natal tahun lalu masih bersama-sama, setelah tanggal 25 Desember masih makan bersama, katanya.